Pernah tidak teman-teman mendengar orang bilang kalau mau cepat kaya ternak ayam saja? Tapi ada juga yang bilang entok jauh lebih untung karena jarang sakit. Nah, sebenarnya mana yang benar teman-teman? Kalau saya kasih pilihan hari ini, model yang sama, kandang yang sama, dan waktu yang sama, teman-teman bakal pilih ternak ayam atau ternak entok teman-teman. Jangan buru-buru jawab, karena ternyata banyak peternak pemula yang salah memilih ternak. Bukan karena ternaknya jelek, tapi karena mereka tidak memahami karakter masing-masing unggas. Di video kali ini kita akan membahas secara jujur dan apa adanya tentang kelebihan dan kekurangan, biaya pakan, ketahanan penyakit, kebutuhan kandang, hingga peluang pasarnya. Dan yang paling penting, di akhir video saya akan menjelaskan kenapa ada peternak yang sukses besar di ayam tetapi gagal di entok, dan mungkin bisa sebaliknya. Jadi pastikan tonton video ini sampai selesai, karena mungkin video ini bisa menyelamatkan modal dan waktu teman-teman. Untuk penjelasannya mungkin setelah yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Cotek ID, channel yang membahas seputar dunia peternakan unggas pedesaan. Kalau teman-teman baru pertama kali mampir ke channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi menarik seputar budidaya entok, ayam kampung, dan berbagai tips ternak lainnya. Baik teman-teman, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu siapa yang lebih kuat melawan penyakit. Hal pertama yang paling sering ditanyakan peternak pemula adalah soal penyakit teman-teman. Karena jujur saja, sehebat apapun harga jual ternak, kalau sering mati karena penyakit, tetap saja peternak akan rugi. Nah, jika kita membandingkan ayam dan entok, secara umumnya entok memiliki daya tahan tubuh yang lebih kuat. Entok terkenal sebagai unggas yang cukup bandel. Bukan bandel main di halaman rumah terus BAB ya teman-teman. Cukup bandel artinya bandel menghadapi perubahan cuaca, lingkungan maupun kualitas pakan. Bahkan di banyak pedesaan, entok sering dilepas bebas mencari makan sendiri tanpa perawatan yang terlalu rumit. Sedangkan ayam, terutama ayam kampung yang dipelihara secara intensif, biasanya lebih sensitif terhadap berbagai penyakit, mulai dari pilek, ngorok, BAB hijau, hingga penyakit menular yang bisa menyerang satu kandang sekaligus. Inilah salah satu alasan mengapa banyak peternak pemula merasa lebih nyaman memelihara entok, karena resiko kematian akibat penyakit cenderung lebih rendah. Namun jangan salah teman-teman, bukan berarti entok tidak bisa sakit. Jika kandang terlalu lembab, terlalu padat, atau kebersihan buruk, entok tetap bisa mengalami gangguan kesehatan. Jadi kuncinya bukan hanya memilih jenis ternak teman-teman, tetapi juga bagaimana cara merawatnya. Kesimpulannya di poin 1 ini teman-teman, siapa yang lebih tahan terhadap penyakit, entok pilihannya ya teman-teman. Sekarang masuk ke poin pertimbangan yang kedua, yaitu siapa yang lebih boros pakan. Nah, sekarang kita masuk ke faktor yang paling menentukan keuntungan peternak teman-teman, yaitu biaya pakan. Karena dalam usaha ternak, pakan bisa menghabiskan lebih dari setengah biaya produksi. Kalau dibandingkan dari jumlah konsumsi pakan, entok memang lebih banyak makan dibanding ayam. Tapi tunggu dulu teman-teman, ini wajar sekali teman-teman, karena ukuran tubuh entok jauh lebih besar. Seekor entok dewasa bisa memiliki bobot hampir 2 kali lipat ayam kampung biasa. Tetapi ada satu fakta menarik yang sering tidak diketahui banyak orang. Meskipun makannya lebih banyak, entok tidak terlalu bergantung pada pakan berprotein tinggi teman-teman. Setelah melewati masa brooding atau masa penghangatan anak, entok masih bisa tumbuh cukup baik meskipun diberi begatul sebagai pakan utama. Tentu hasilnya akan lebih bagus jika dicampur pelet atau konsentrat tambahan. Namun tanpa pakan mahal sekalipun, pertumbuhan entok masih bisa berjalan teman-teman. Berbeda dengan ayam. Ayam membutuhkan protein yang cukup tinggi untuk menunjang pertumbuhan. Kalau ayam hanya diberi begatul tanpa tambahan sumber protein yang memadai, pertumbuhannya akan melambat teman-teman. Bahkan bisa menyebabkan tubuh ayam kecil atau kerdil. Jadi kalau kita melihat dari sisi kualitas pakan teman-teman, entok lebih fleksibel, sedangkan ayam lebih menuntut pakan yang berkualitas. Masuk ke pertimbangan ketiga, yaitu siapa yang lebih cepat menghasilkan anakan. Selanjutnya kita bahas soal reproduksi teman-teman.
Bagi peternak pembibitan, waktu adalah uang. Semakin cepat telur menetas, semakin cepat pula perputaran usaha. Untuk ayam, masa pengeraman telur sekitar 21 hari. Sedangkan telur entok membutuhkan waktu sekitar 30-35 hari untuk menetas. Artinya, ada selisih sekitar 2 minggu teman-teman. Kelihatannya memang tidak terlalu lama. Tetapi dalam dunia peternakan, 2 minggu bisa menjadikan perbedaan yang cukup besar. Karena selama 2 minggu, peternak tetap harus menyediakan pakan dan perawatan. Dari sisi kecepatan produksi, ayam memang unggul. Siklusnya lebih cepat sehingga perputaran usaha juga lebih cepat. Inilah salah satu alasan mengapa banyak peternak memilih ayam untuk usaha pembibitan. Poin yang keempat yaitu biaya kandang mana yang lebih hemat. Selain pakan teman-teman, biaya kandang juga sering menjadi pertimbangan utama. Untuk memelihara 100 ekor ayam, kandang ukuran sekitar 3x4 meter biasanya sudah cukup. Sedangkan untuk jumlah yang sama, entok membutuhkan area yang jauh lebih luas, kurang lebih 6x8 meter atau bahkan lebih. Kenapa bisa begitu teman-teman? Karena entok memiliki tubuh yang lebih besar dan lebih aktif bergerak. Selain itu, entok juga menghasilkan kotoran yang lebih basah. Jika kandang terlalu sempit, kondisi akan cepat becek dan lembab. Akibatnya muncul berbagai masalah kesehatan teman-teman. Oleh karena itu, peternak entok harus lebih memperhatikan sirkulasi udara dan luas kandang. Jadi dari sisi biaya kandang, ayam memang lebih hemat. Poin kelima, siapa yang lebih mudah dijual? Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang paling penting teman-teman. Karena keuntungan tidak hanya ditentukan oleh produksi, tetapi juga oleh pemasaran atau marketing. Percuma ternak bagus kalau sulit dijual teman-teman, benar atau tidak? Kalau berbicara pasar, ayam masih menjadi unggas paling banyak dikonsumsi masyarakat. Mulai dari rumah tangga, warung makan, restoran, hingga acara hajatan. Permintaan ayam hampir selalu ada teman-teman. Namun ada konsekuensinya. Karena pasarnya besar, jumlah peternak juga sangat banyak. Maka persaingan menjadi lebih ketat. Sedangkan entok teman-teman memiliki pasar yang lebih spesifik. Di beberapa daerah, daging entok sangat diminati dan harganya bahkan lebih tinggi daripada ayam. Tetapi di daerah lain permintaan tidak terlalu besar. Jadi sebelum memutuskan berternak entok atau ayam teman-teman, penting sekali untuk melihat kondisi pasar di daerah masing-masing. Cari tahu mana yang lebih banyak dicari masyarakat. Karena setiap wilayah memiliki karakter pasar yang berbeda-beda. Jadi setelah melihat semua perbandingan tadi teman-teman, pertanyaannya kembali lagi, mana yang lebih menguntungkan? Jawaban dari saya mungkin tidak sesuai dengan yang teman-teman harapkan. Karena sebenarnya tidak ada jawaban mutlak. Dan kembali ke teman-teman sendiri. Dari pembahasan yang telah disampaikan, mungkin teman-teman sudah mengantongi pilihannya masing-masing. Yang jelas kesimpulannya adalah ayam memiliki keunggulan dan kecepatan produksi, kebutuhan kandang yang lebih kecil, dan pasar yang sangat luas. Sedangkan entok unggul dalam ketahanan tubuh, fleksibilitas pakan, dan resiko penyakit yang relatif lebih kecil. Pada akhirnya teman-teman, keuntungan bukan hanya ditentukan oleh jenis ternaknya, tetapi juga ditentukan oleh kemampuan peternak mengelola pakan, kandang, kesehatan ternak, dan pemasaran. Ada orang yang sangat sukses memelihara ayam, dan ada juga yang lebih berhasil memelihara entok. Karena setiap usaha memiliki tantangan dan peluang yang berbeda. Maka sebelum memulai, pelajari dulu kondisi daerah kalian teman-teman, modal yang tersedia, dan kemampuan perawatannya. Jangan hanya ikut-ikutan tren, karena ternak yang cocok untuk orang lain belum tentu cocok untuk kita. Semoga video ini bisa membantu teman-teman yang masih bingung memilih antara ternak ayam atau ternak entok. Kalau menurut teman-teman lebih menarik ternak ayam atau ternak entok nih? Tulis pendapat teman-teman di kolom komentar. Saya ingin membaca pengalaman dan pandangan teman-teman peternak semua. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Salam ternak, salam edukasi, dan salam sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.